Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama saya sendiri, Goari, Muhammad Sulkadri, Reski Mutiara Sunandar, Nurul Hikmah, Tri Rahayu Andira, Rieka Kartika Aulia, dan Dede Tri Reski. A. SQ3R. 1. Pengertian SQ3R. Islamuddin menjelaskan bahwa pada prinsipnya metode SQ3R digunakan untuk mempelajari teks, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang meliputi 1. Survei, maksudnya memeriksa atau meneliti atau mengidentifikasi seluruh teks. Yang kedua, question, yaitu menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Yang ketiga, read, adalah membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Yang keempat, recite, adalah menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Kemudian yang kelima, review, yaitu meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga. Dari uraian tersebut, dapat kita ketahui bahwa metode pembelajaran SQ3R adalah metode yang membantu siswa berpikir tentang teks yang mereka baca, sehingga siswa mendapatkan pemahaman ketika pertama kali mereka membaca teks tersebut. Metode SQ3R juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca serta keterampilan dalam meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. 2. Langkah-langkah SQ3R. Proses penerapan SQ3R dalam kegiatan pembelajaran membaca menurut Syah adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan teknik SQ3R dilakukan dengan langkah-langkah. A. Menyiapkan sebuah wacana yang utuh, logis, dan bermakna. B. Menyiapkan lembar kerja kepada siswa. Langkah kedua, kegiatan inti dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Survei. Guru membantu dan mendorong siswa untuk memeriksa atau meneliti secara singkat seluruh struktur teks. B. Question. Guru memberi petunjuk atau contoh kepada siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang jelas, singkat, dan relevan dengan bagian-bagian teks. C. Read. Guru menyuruh siswa membaca teks secara aktif dalam rangka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. D. Recite. Guru menyuruh siswa untuk menyebutkan lagi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang telah tersusun. E. Review. Guru menyuruh siswa untuk meninjau ulang seluruh pertanyaan dan jawaban secara singkat. 3. Tindak lanjut. Setelah langkah awal dan kegiatan inti dilaksanakan, dilakukan tindak lanjut, yaitu memberi pengayaan berupa pemberian tugas yang sama atau dengan bahan yang berbeda, yaitu mengerjakan langkah-langkah SQ3R. Pengertian PQ4R. Menurut Yulianti 2013, metode PQ4R adalah suatu metode membaca yang digunakan untuk membantu siswa berpikir kritis dengan memanfaatkan daya ingat siswa sehingga dapat membantu siswa memahami suatu bacaan. 2. Langkah-langkah PQ4R. Yang pertama, preview. Langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca selintas dengan cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa yang memuat tentang materi yang diajarkan. Perhatikan ide pokok yang akan menjadi inti pembahasan dalam bacaan siswa. Dengan ide pokok ini akan memudahkan siswa memberi keseluruhan ide yang ada. Yang kedua, question. Langkah kedua ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan siswa. Pergunakan judul dan subjudul atau topik dan subtopik utama. Awali pertanyaan yang menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, read. Langkah ketiga adalah baca karangan itu secara aktif, yakni dengan cara pikiran siswa harus memberikan reaksi terhadap apa yang dibacanya. Janganlah membuat catatan-catatan panjang.
Cobalah mencari jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yang keempat, refleks. Refleks bukanlah suatu langkah terpisah dengan langkah ketiga atau read, tetapi merupakan suatu komponen esensial dari langkah ketiga tersebut. Selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan. Yang kelima, recite. Pada langkah kelima ini, siswa diminta untuk merenungkan atau mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting dengan nyaring dan dengan menyenangkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Siswa dapat melihat kembali catatan yang telah dibuat dan menggunakan kata-kata yang ditonjolkan dalam bacaan. Yang keenam, review. Pada langkah yang keenam, siswa diminta untuk membaca catatan singkat atau intisari yang telah dibuat siswa, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu, dan sekali lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Teknik close. Pengertian teknik close. Istilah close diambil dari persepsi psikologi Gestalt yang merupakan proses menutup suatu yang belum lengkap. Dalam teknik close, tempat kosong sengaja disediakan dalam suatu wacana dengan menghilangkan kata-kata tertentu yang kesekian. Tugas siswa dalam tes ini adalah mengisikan kembali kata-kata yang dihilangkan tersebut. Untuk mengisikan kembali kata-kata itu secara tepat, siswa dituntut menguasai sistem gramatikal, bahasa, dan harus dapat memahami wacana. Penghilangan kata dalam suatu wacana close dapat dilakukan dengan menghilangkan setiap kata yang ke-n atau menghilangkan setiap jenis kata tertentu, sifat, kerja, atau kata tugas. Nurgianto mengatakan teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Wilson Taylor dengan nama close procedure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh. Kecenderungan untuk mengisi atau melengkapi sesuatu yang sesungguhnya ada, namun tampak dalam keadaan yang tidak utuh. Melihat bagian-bagian sebagai suatu keseluruhan. Langkah-langkah teknik close. Yang pertama, siswa menelaah dan membaca dalam hati teks yang diberikan dan mengisi teks yang dirumpankan. Yang kedua, setelah dianggap cukup, siswa membacakan seluruh teks yang telah mereka sempurnakan. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan. Yang keempat, siswa diminta untuk membacakan wacana yang disempurnakan. Yang kelima, 2 orang siswa diminta untuk memperlihatkan teks asli yang akan menjadi bahan perbandingan. Yang terakhir yaitu siswa diminta untuk menghitung jumlah kalimat yang dianggap benar atau cocok yang sesuai dengan konteks kalimat. Teknik skala. Pengertian teknik skala. Skala merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Alat pengumpul data yang dapat digunakan guru untuk mengamati perhatian, sikap, keaktifan siswa ketika proses pembelajaran. Langkah-langkah teknik skala. Langkah-langkah penyusunan. 1. Menentukan indikator sikap yang akan dinilai dengan poin, kehadiran mengikuti pembelajaran, perhatian selama proses pembelajaran, keaktifan dalam kerjasama kelompok, keberatan untuk bertanya, keberanian untuk mengungkapkan pendapat. 2. Memilih tipe skala. Likert dengan 5 skala: sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat kurang. 3. Menulis instrumen. 4. Menelaah instrumen oleh sejawat. 5.
Merevisi instrumen.